Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Apa yang kami doakan, apa yang kami harapkan. Jikalau Engkau berkenan, Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Kami percaya sekalipun tak selalu Tuhan menjawab doa, Engkau menjawab sesuai dengan kapasitas-Mu Tuhan. Engkau tahu mana yang terbaik bagi kami. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam hal ini kami tetap percaya bahwa Tuhan menjawab doa. Dalam hal ini kami tetap percaya Engkau menjawab di waktu yang tepat. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara, pujian tadi berkata tak selalu Tuhan menjawab doa. Dan Dia selalu menjawab tepat pada waktunya. Ada 3 jawaban doa yang ketika kita berdoa. Ada 3 keadaan yang terjadi. Yang pertama, ketika kita berdoa, Tuhan katakan tidak. Mengapa Tuhan katakan tidak? Karena apa yang kita doakan itu menurut keinginan hawa nafsu kita. Dan apa yang kita doakan itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Mungkin itu sesuatu hal yang konsumtif, mungkin itu sesuatu hal yang sulit. Misalnya engkau minta jodohnya orang, misalnya engkau minta jodohmu adalah suami orang, itu doa yang tidak akan dikabulkan. Nah, saudara, doa yang ditolak adalah doa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya engkau minta engkau diberkati dengan harta yang berlimpah,
Padahal Tuhan tahu engkau bukan orang yang setia di dalam mengelola kekayaan dari Tuhan. Ketika engkau orang yang setia mengelola kekayaan dari Tuhan, Tuhan percayakan untuk maksud-maksud dan kehendak Tuhan. Jawaban Tuhan yang pertama ketika dia katakan no, saudara, itu karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan tidak mau apakah jawaban kita adalah jawaban doa yang tidak tepat untuk kita. Yang kedua, ketika Tuhan katakan tunggu, nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan. Saudara, Musa menunggu 40 tahun sampai dia dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Yusuf menunggu 17 tahun, 13 tahun sampai dia menjadi orang kedua di Mesir. Abraham menunggu 25 tahun untuk menerima janji yang Tuhan berikan. Dan saudaraku yang diberkati, Yesus menunggu 30 tahun sebelum dia dipakai untuk melayani di dalam pelayanan yang powerful. Saudara, segala sesuatu ada waktunya, tetapi Tuhan katakan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Jawaban ketiga adalah jawaban yes daripada Tuhan. Kenapa jawaban yes ini diberikan oleh Tuhan? Karena jikalau kita berdoa, hendaklah yang kita lakukan, kita minta itu sesuai dengan keinginan Bapa di surga. Hal pengabulan doa, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang mengabulkan doa. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Pagi-pagi benar ketika engkau berdoa. Berdoa yang kita bangun adalah doa untuk keintiman, bukan doa untuk meminta-minta. Saudara yang diberkati, saya setiap kali saat teduh pagi hari mempersiapkan kebenaran firman Tuhan untuk saya bagikan kepada saudara-saudara. Sebenarnya saya sangat jarang sekali melakukan doa permintaan, permohonan doa. Tetapi lebih pada doa yang saya bangun adalah doa untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa ini penting, saudara? Sebab kita menginginkan jawaban ya dari Tuhan. Amin. Kita menginginkan Tuhan adalah Tuhan yang menjawab dan mengabulkan doa. Makanya supaya saya tidak salah berdoa, yang saya bangun adalah hubungan dengan Tuhan. Dan kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan, maka saudara kita akan peka apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya jangan kita salah berdoa yang kita minta untuk kebutuhan hawa nafsu kita, bukan menjadi kehendak Tuhan. Saudara, semakin seseorang dewasa di dalam Tuhan, yang dia kehendaki adalah semakin mengenal Bapa yang dia sembah. Bukan semakin banyak meminta, bukan semakin banyak berharap kepada permohonan-permohonan, tetapi semakin berharap supaya dia mengenal Tuhan. Orang yang dewasa doanya berbeda. Orang yang dewasa seperti anak-anak yang bertumbuh di dalam kedewasaan. Anak-anak yang belum dewasa doanya adalah permintaan, permintaan, dan permintaan. Anak yang sudah remaja doanya akan berkata, kalau Bapak kehendaki maka saya mau meminta sepeda misalnya. Tetapi doa yang orang yang sudah mature, orang yang sudah dewasa di dalam iman, dia akan berdoa seperti ini. Bapak, jadilah padaku menurut perkataanmu, apa yang kau kehendaki dalam hidupku itu yang akan aku lakukan. Jadi saudara, level iman kita, level kita berdoa, kita tingkatkan. Level kita berdoa bukan sekedar kanak-kanak yang meminta, tetapi menjadi jemaat yang mature di dalam Tuhan, dewasa di dalam iman. Pagi hari ini hal pengabulan doa kita baca dari Matius 7. Matius 7 ayat 6 tentang hal yang kudus dan hal yang berharga. Matius 7 ayat 7 hingga 11 berbicara tentang hal pengabulan doa. Saudara, mari kita baca di dalam Matius 7 mulai dari ayat yang ke-6 tentang hal tentang barang yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ayat yang ke-6 ini berbicara tentang bagaimana cara supaya kita menghargai kekudusan. Saudara, kekudusan akan dihargai oleh orang yang mengenal Bapa. Kekudusan akan dihargai oleh orang yang mencintai kekudusan. Tapi kekudusan tidak akan dihargai oleh orang yang juga tidak menghormati kekudusan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan memberikan mutiara kepada babi-babi. Karena apa, saudara? Kalau engkau memberikan mutiara kepada babi, mereka akan mengoyakkannya. Sama halnya dengan kebenaran. Kebenaran sudah dibentangkan di depan jemaat Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang bebal dan memutuskan untuk tetap tinggal di dalam kebodohan. Ketika engkau sudah sampaikan itu, dan mereka sudah menerimanya, tetapi mereka tidak mau mendengar, kebaskan kaki, dan teruslah melangkah untuk melakukan pelayanan penginjilan. Saudara,
Jikalau ada orang yang terus-terus engkau nasihati, tetapi mereka terus bebal, terus bodoh dan tidak mau mendengarkan, tugasmu sudah selesai sampai di situ. Engkau sudah sampaikan tentang kerajaan sorga, engkau sudah sampaikan tentang kebenaran, setelah itu engkau harus terus melangkah. Jangan engkau tersandung dengan orang yang tidak menghargai benda-benda kudus, yaitu sesungguhnya itu adalah ilustrasi tentang kerajaan sorga, tentang kebenaran. Saudara, sampaikan kebenaran kepada orang yang bisa menerimanya. Orang yang bebal, orang yang bodoh, mungkin mereka butuh waktu untuk berpikir, tapi setelah mereka menerimanya, mereka akan menjadi orang-orang yang dikuduskan, dibenarkan di dalam Tuhan. Ayat yang ketujuh, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, hal pengabulan doa adalah yang diajarkan Tuhan Yesus di sini, yaitu bagaimana berdoa dengan tidak putus-putusnya. Minta. Kalau engkau meminta dan belum didapatkan, cari. Kalau kamu sudah mencari tapi kamu belum mendapatkan, ketok, maka pintu akan dibukakan. Saudara, 3 prinsip di dalam hal berdoa: minta, cari, ketok. Minta, cari, ketok. Nah, dalam hal ini, hal pengabulan doa akan diberikan Tuhan kepada orang yang tidak putus-putusnya berdoa, tidak henti-hentinya meminta, tidak henti-hentinya berdoa. Nah, 3 prinsip ini Tuhan ajarkan: minta, cari, ketok. Nah, saudara, kalau berdoa kita tidak meminta, kalau tidak meminta kita tidak akan menerima. Nah, firman ini prinsipnya minta, maka setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat, setiap orang yang mengetok pintunya akan dibukakan. Prinsip pengabulan doa di sini adalah Bapa di surga adalah Bapa yang baik. Ia akan memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, sebab dia Bapa yang baik bagi anak-anak yang meminta kepadanya. Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kenapa kita tidak menerima apa-apa? Karena kita tidak berdoa. Namun sekali lagi saudara, hal pengabulan doa itu berlaku bagi orang yang sungguh-sungguh meminta. Makanya di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memberikan kekuatan bagi orang yang bersungguh hati kepada Dia, untuk melimpahkan, bukan memberikan saja, tapi melimpahkan kekuatan bagi orang yang bersungguh-sungguh kepada Dia. Saudara, kesungguhan hati itu berbicara tentang doa yang tidak putus-putusnya. Kesungguhan hati berbicara tentang iman yang tidak henti-hentinya. Kesungguhan hati berbicara tentang hati yang mengharap kepada Tuhan dengan tanpa mengenal menyerah, saudara. Nah, saudara, tentang hal pengabulan doa di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Jangan berhenti berdoa. Minta kalau engkau tidak mendapatkannya. Engkau cari kalau engkau belum menemukannya. Engkau ketok pintu, maka pintu akan dibukakan. Karena Bapa di surga pada prinsipnya Dia adalah Bapa yang baik. Pengenalan akan Bapa akan menjadi satu standar yang paling penting di dalam kehidupan kita. Makanya tadi di awal saya sudah sampaikan, ada 3 jawaban doa, yaitu tidak, tunggu, dan ya. Saudara, mengapa tidak? Karena Tuhan mau melihat motivasi kita. Dan Tuhan menguji hati. Nah, saudaraku yang diberkati, ketika Raja Ahab meminta untuk bisa menyerang musuh-musuhnya, dia berkolaborasi dengan raja-raja yang lain, saudara. Dan apa yang dia dapatkan? Dia tidak mendapatkan kemenangan itu. Oleh karena Tuhan menghendaki supaya dia bertobat. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan kehendaki adalah perubahan sikap. Doa adalah cara komunikasi kita dengan Tuhan. Namun di dalam hal berdoa, saya sudah mengajarkan beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana kita ketika kita berdoa seperti Maria, itu duduk di kaki Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Kalau kita berdoa, itu komunikasi 2 arah.
Jangan engkau sudah tiap pagi cuma minta terus, Tuhan berkati saya, terima kasih saya mau beraktivitas pada pagi hari. Tapi engkau tidak pernah duduk di kaki Tuhan dan menunggu. Menunggu Tuhan menjawab doamu. Menunggu Tuhan menyatakan sikap. Menunggu Tuhan berfirman. Menunggu Tuhan berkata-kata di dalam hidupmu. Saudara, kita adalah anak-anak Tuhan anak-anak yang baik ya saudara. Kalau kita anak-anak yang baik, dengar dong apa kata Bapa. Kita jangan cuma duduk, Bapak permisi saya mau minta ini dan itu. Lalu kita langsung pergi setelah ngomong. Bukan begitu kan? Tapi sikap kita harus seperti Esther. Esther itu menginginkan supaya bangsa Yahudi itu tidak binasa oleh karena tipu muslihat Haman. Lalu dia tidak meminta apa-apa kepada raja. Dia hanya berdoa 3 hari. 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum, dia berpuasa. Lalu dia rindu untuk menghadap raja. Dia nggak ngomong apa-apa saudara. Dia mempersiapkan dirinya. Dia menguduskan dirinya agar dipandang layak di hadapan Raja Ahasiweros. Lalu ketika dia berdoa dan berpuasa, dia hanya mempersiapkan diri supaya dia layak. Karena kalau tongkat kerajaan raja tidak ulurkan, maka orang itu harus pantas mati. Tetapi ketika dia mempersiapkan diri, dia melayakkan dirinya, lalu raja terpesona, raja terpesona dengan kekudusan yang dia tampilkan. Lalu tongkat perkenanan itu diulurkan. Apa yang terjadi? Dia pun tidak langsung meminum. Dia mengundang raja untuk minum di istananya. Ya, jadi dia mengundang raja. Raja katakan, sampai setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Jadi saudara, sudahkah saudara mampu untuk melunakkan hati Tuhan? Dengan cara apa? Kuduskan dirimu di hadapan Tuhan. Layakkan dirimu di hadapan Tuhan. Lalu nantikan perkenanan itu turun di dalam kehidupanmu. Kalau perkenanan itu turun, itu pun Esther sangat hati-hati di dalam meminta doa. Dia meminta nyawa dari bangsanya. Satu doa yang berkenan adalah doa yang tidak egois. Satu doa yang berkenan adalah doa meminta satu penghidupan. Doa meminta satu berkat yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika permintaan kita sudah semakin dewasa di dalam Tuhan, akan terukur cara kita meminta, sikap yang berkenan, sikap yang kudus di hadapan Tuhan. Dan ingat saudara, mentalitas kita bukan mentalitas pecundang yang gampang menyerah, tapi minta, cari, ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mungkin pada hari ini engkau yang sudah berdoa dengan sungguh-sungguh meminta supaya suamimu itu bertobat, tapi sampai hari ini suamimu belum bertobat. Saudara, saya mau bertanya, apakah itu permintaan yang tidak baik? Itu permintaan yang sangat baik. Kalau kamu saja sebagai istrinya, ya, mendoakan siang dan malam supaya terjadi pertobatan di dalam diri suamimu, bukankah Tuhan lebih menghendaki supaya terjadi pertobatan, apalagi seorang imam sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan? Doamu adalah doa yang benar. Hanya tetaplah tekun, bertekun di dalam doa. Minta, cari, ketok. Dia Bapa yang baik. Ukuran dari Bapa yang baik adalah menginginkan keselamatan bagi anak-anaknya. Jika hari ini suami belum mengalami pertobatan, istrimu belum kembali ke rumahmu karena meninggalkan engkau dengan laki-laki yang lain, hari ini engkau duduk di kaki Tuhan, minta jawaban doa yang benar, yang berkenan, dan persiapkan dirimu kudus berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Esther mengharapkan tongkat perkenanan Tuhan itu diulurkan bagi dirimu. Ada 7 sikap di dalam doa. Jadi tadi prinsipnya itu terus meminta, bertekun, minta, cari, ketok. Prinsipnya harus terus meminta. Jangan bosan karena Bapa adalah Bapa yang baik. 7 sikap doa. Yang pertama, jangan khawatir. Jangan khawatir itu identik dengan tetap bersyukur. Nah saudara, Filipi 4 ayat 6, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, jangan dikuasai kekhawatiran, tetapi berdoalah, sampaikanlah permohonanmu kepada Tuhan. Yang kedua saudara, sikap doa yang kedua itu tekunnya. Tekunnya itu konsisten. Bertekun dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah.
sambil mengucap syukur. Jadi saudara, mengucap syukur ini adalah base-nya dari doa. Mengucap syukur itu adalah percaya bahwa Tuhan itu menjawab dengan kebaikannya. Dan bertekunlah di dalam doa. Yang ketiga, sekali lagi konsistensi. Tetaplah berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Artinya kalau saudara berdoa, jangan berhenti hanya karena engkau belum mendapatkan jawaban. Jangan berhenti hanya karena Tuhan tidak mengabulkan, karena memang Tuhan tidak mau jawab doamu karena doamu salah. Tetaplah berdoa, tetaplah bangun hubungan dengan Tuhan, tetaplah intim dengan Tuhan. Dan saudara, yang keempat, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, sama dengan Amsal 15 ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Tetapi doa orang benar didengarnya. Makanya di dalam firman Tuhan kita selalu baca, Daud dikenan oleh Tuhan. Amin. Hizkia berkenan di hadapan Tuhan. Raja Yosafat itu doanya didengarkan oleh Tuhan. Saudara, perkenanan itu penting. Karena ketika jauh kita menjauhkan diri dari dosa, Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bahwa bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Bukan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan adalah segala dosa-dosamu. Kenapa ada dosa? Karena kita tetap hidup tidak kudus, hidup sebagai pendosa di hadapan Tuhan. Tetapi doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah saudara, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang benar didengarkannya. Yang kelima saudara, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara, yang kelima kita harus tahu bahwa sikap doa kita meminta kepada Bapa yang baik. Bapa yang baik itu pasti akan memberikan. Nah, karena Bapa kita baik, mentalitas kita itu harus selalu positif thinking. Percaya, dan percaya kepada Tuhan. Amin. Yang keenam, sikap doa yang keenam. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Sikap doa yang berikutnya yaitu kita berdoa dalam Roh. Prayer in the Spirit. Praying in the Spirit. Praying in the Spirit itu kita berdoa dengan mungkin ketika engkau sedang beraktivitas, tapi rohmu berdoa. Engkau sedang beraktivitas, engkau ada di lingkungan, mungkin ada roh orang-orang kuat, penguasa-penguasa jahat di udara, tapi engkau memeranginya dengan spirit yang kuat dan teguh yang berasal daripada Tuhan. Ketika kita berdoa dalam roh, saudara, ada penghalang-penghalang, ikatan-ikatan yang membelenggu kehidupan kita di sekitar kita, maka itu dipatahkan dalam nama Yesus. Daniel, doanya sudah didengar sejak pada hari yang pertama, tetapi dia butuh waktu 21 hari, dan malaikat Mikael itu harus berperang untuk membawa jawaban doa kepada Daniel. Kenapa? Karena ada penguasa-penguasa spiritual. Ya, mereka pada waktu itu dikelilingi oleh penguasa-penguasa kerajaan Media Persia pada waktu itu. Makanya ada doa-doa yang perlu didoakan dengan doa dan puasa. Mengapa? Karena ada penguasa-penguasa spiritual. Mungkin saudara kalau pelayanan penginjilan di Kalimantan, itu banyak sekali roh orang-orang kuat di sana. Mereka masih ada agama-agama kepercayaan. Agama kepercayaan mempercayai animisme. Agama kepercayaan mereka menyembah sesuatu dan menyembah satu oknum yang mereka tidak kenal, dan itu bukan Tuhan. Nah saudara, ketika kita berdoa di dalam roh, maka kita juga sedang menyingkirkan atmosfer buruk dan ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Mungkin di area saudara banyak penyembahan berhala. Itu butuh berdoa di dalam roh. Dalam roh, dan dasarnya adalah kebenaran. Sebab doa tanpa kebenaran itu perdukunan. Doa di dalam roh tanpa kebenaran itu perdukunan. Doa di dalam kebenaran firman Tuhan tanpa roh, kau akan menjadi ahli Taurat, yaitu paham tentang kebenaran tapi tidak punya kuasa. Makanya saudara berdoa dalam roh dan kebenaran. Yang ketujuh, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini Markus 11
ayat 24 hingga 25. Yang ketujuh, saudara berdoa dengan iman dan berdoa dengan hati yang suci yang sudah beres di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi dendam iri hati dengan sesama, tidak ada lagi kebencian. Engkau berdamai dengan orang yang bersalah kepadamu dan kamu bersalah kepada dia, maka Tuhan akan menjawab doa orang yang saling mengampuni. Amen. 7 sikap doa ini penting. Yang pertama, jangan khawatir, tetap bersyukur. Yang kedua, bertekun. Yang ketiga, tidak putus-putusnya berdoa atau tetap berdoa. Yang keempat, hidup sebagai orang yang benar berkenan di hadapan Tuhan. Yang kelima, percaya bahwa Tuhan itu Bapa yang baik, pemberiannya juga baik. Yang keenam, berdoa in the spirit and the truth, berdoa dalam roh dan kebenaran. Yang ketujuh, saudara berdoa dengan penuh iman, dengan hati yang tidak mendendam. Amin. Saudara, mari kita lihat doa yang salah itu seperti apa. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hawa nafsu, percabulan, perzinahan, menginginkan suami atau istri orang lain. Ya, hawa nafsu karena menginginkan milik sesamamu manusia, harta orang lain, harta yang tidak layak, harta yang tidak benar. Atau kamu menginginkan sesuatu hanya untuk flexing, hanya untuk pamer. Engkau punya segala sesuatu, tapi engkau bukan orang yang suka berkemurahan, bukan orang yang suka berbagi. Dijauhkanlah dari doa-doa yang salah. Ketika engkau menginginkan, Tuhan supaya saya bisa bercerai, supaya saya bisa meninggalkan suami saya karena saya sudah naksir kepada orang lain, itu doa yang salah. Jangan mimpi kamu bisa berdoa dengan doa yang benar. Makanya dasarnya doa dalam roh itu kebenaran. Karena penyembahan kita harus di dalam roh dan kebenaran. Dasarnya adalah kebenaran, maka sikap dan motivasi kita itu benar. Mengapa kita harus mengulang-ulang hal ini? Karena ternyata banyak sekali orang Kristen yang salah berdoa. Orang Kristen tuh banyak sekali salah berdoa. Makanya kebenaran itu harus menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersikap sebagai doa orang-orang yang benar, karena bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Benar artinya hidup dalam kebenaran. Benar artinya saudara kita berdoa dengan cara yang benar. Benar artinya saudara tidak ada lagi kebencian, dendam, iri hati. Yang ada adalah pengampunan. Maka Tuhan adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Mari satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Ya Rabba Shikara Bataka. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ketaatan jauh lebih baik daripada persembahan. Bapa, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang, persekutuan dengan Allah Roh Kudus melingkupi setiap kami. Kami percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kami dipenuhi dengan kasih Allah, kami dipenuhi dengan kuasa daripada Tuhan yang di tempat yang mati. Dan kami berdoa sesuai dengan kehendak. Bapa, terima kasih. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Minta, maka kamu akan diberi. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab kita memiliki Bapa yang baik, yang memberi sesuai dengan kebaikan dan kemurahan. Kami berterima kasih Bapa. Hari ini Tuhan, Engkau adalah jawaban doa bagi setiap kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan kesehatan. Engkau Tuhan yang memberkati, menyembuhkan, memulihkan keadaan sakit jantung, keadaan apapun yang ada dalam kehidupan mereka, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Ini doa dan harapan kami Bapa. Kami sambut berkat Tuhan di pagi hari ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut berkat-berkat yang limpah atas kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jangan berhenti berdoa, tetaplah bersyukur. Berdoa dengan menguduskan dirimu dan siapkan hatimu seperti Esther. Sampai tongkat kemurahan itu diulurkan, maka perkenanan Tuhan akan memberikan doa dijawab oleh Tuhan. Akan memberikan apa yang kau doakan, akan memberikan apa yang
kamu harapkan di dalam pengharapan yang benar dalam Tuhan. Shalom and God bless you. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati.